Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita mengkaji kitab Wasiatul Mustafa yang berisikan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sebelum kita kaji, mari kita tawassul, kita sambungkan rohani kita ke guru-guru kita hingga Sang Maha Guru, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap mudah-mudahan keberkahan ilmu guru-guru kita mengalir sampai kepada kita, juga kepada keluarga kita. Kemanfaatan ilmu dari guru kita juga sampai kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun an azabih. Wahai Ali, orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dan jauh dari siksanya. Kita bisa menggambarkan kedekatan di sini bukan kedekatan jarak. Kedekatan di sini kedekatan rasa. Diibaratkan kita hidup di dunia ini. Kita sebagai rakyat kecil ketika dekat dengan pemerintah, ketika dekat dengan umara, presiden misalkan, tentu kita akan senang. Karena dengan kedekatan tersebut akan berbuah kemanfaatan-kemanfaatan kepada diri kita. Nah, bagaimana jika seseorang itu dekat dengan Allah, Zat yang serba maha? Otomatis orang yang dekat dengan Allah akan mendapatkan perhatian, perlindungan dari Allah, dan seterusnya. Bahkan segala apa yang diminta akan dipenuhi oleh Allah. Jika ia meminta perlindungan, akan dilindungi oleh Allah. Inilah keistimewaan orang dermawan. Kedermawanannya mengantarkannya pada kedekatannya kepada Allah. Kedermawanannya mengantarkan kedekatannya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, dekat dengan orang yang dermawan. Kedermawanannya menjauhkannya dari siksa Allah. Sebaliknya, wal bakhil ba'idun minallah wa rahmatih qaribun min azabih.
Orang yang bakhil, orang yang pelit, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dan dekat dengan siksanya. Sebegitu buruk sifat perilaku orang yang bakhil, sehingga kebakhilannya menjauhkannya dari Allah. Kebakhilannya menjauhkan dari rahmat Allah. Kebakhilannya mendekatkannya kepada siksa Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dermawan adalah orang yang percaya akan janji-janji Allah. Bahwasannya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji berupa Allah menjamin kebutuhan hidupnya. Allah menjamin rizkinya. Allah menjamin urusan sandang pangan dan papannya. Sehingga orang yang dermawan, as-sakhi, tidak ada di dalam hatinya rasa takut terhadap materi dan kebendaan. Rasa takutnya hanya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang bakhil adalah orang yang tidak percaya akan janji Allah. Orang yang tidak percaya akan jaminan Allah terhadap kelangsungan hidupnya di dunia ini. Tidak percaya bahwa Allah mencukupi segala kebutuhan sandang pangan papannya. Dari situlah kemudian karena ketidakpercayaannya kepada Allah, menjauhkannya ia dari Allah, menjauhkannya dari rahmat Allah, dan mendekatkannya kepada siksa Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam salah satu keterangan hadis disebutkan yaqulu al-abdu, seorang hamba berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Innamalahu min malihi thalathun. Akan tetapi ia hanya memiliki 3 harta. Tidak semua hartanya itu miliknya. Harta yang ada pada seorang hamba itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Apa yang dimakannya lalu habis. Itulah hartanya. Harta seseorang itu adalah apa yang telah ia makan. Kita ambil contoh. Ketika kita akan makan tahu misalkan. Tahu sudah kita pegang, tapi belum masuk ke mulut kita. Kemudian tangan kita tersenggol oleh orang lain. Sehingga jatuhlah tahu yang akan kita makan tersebut. Nah, tahu yang jatuh itu bukan harta kita. Yang kedua, aula bisa fa'ablah. Apa yang dikenakan oleh seseorang kemudian menjadi usang. Itulah hartanya. Apa saja yang kita kenakan, pakaian, perhiasan, dan segala apa yang ada pada kita, kemudian itu menjadi usang. Itulah harta kita. Dua-duanya
apa yang dimakan dan apa yang dikenakan, itu akan dihisab oleh Allah. Halalnya dihisab, haramnya diiqab, disiksa. Akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dimakannya dan apa yang dikenakannya. Dan yang ketiga, au a'ta faqtana, harta yang diberikan kepada orang lain, harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, kemudian harta tersebut disimpan untuk akhiratnya. Itulah harta yang sebenarnya. Wa ma siwa dzalika, selain dari itu, aset-aset kita yang lain, tanah, bangunan, tabungan di bank dan lain sebagainya, fahuwa zahibun wa tarikuhu linnas, semuanya akan pergi meninggalkan kita. Atau kita yang akan meninggalkan harta tersebut untuk dimiliki oleh ahli waris kita atau oleh orang lain. Itu bukan harta kita. Oleh karena itu, pesan Nabi ini yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya yang benar-benar harta kita adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan fi sabilillah. Semoga dari wasiat ini dan kutipan hadis Nabi tentang pembagian harta menjadikan kita mengerti, menyadari bahwasannya apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita benar-benar amanat, titipan yang harus kita tunaikan sebagaimana maksud dan tujuan Allah memberikannya kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.